Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Aryani akan mempresentasikan hasil makalah yang saya buat mengenai materi pengembangan media pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Media adalah pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Dengan demikian, media merupakan wahana penyaluran informasi belajar atau penyaluran pesan. Berdasarkan Asosiasi Pendidikan Nasional, memiliki pengertian yang berbeda. Media adalah bentuk-bentuk komunikasi baik dicetak maupun audio visual, serta peralatannya. Media hendaknya dapat dimanipulasi, dapat dilihat, didengar, dan dibaca. Pembelajaran merupakan terjemahan dari kata instruction, yang dalam bahasa Yunani disebut intrux atau intruere, yang berarti menyampaikan pikiran. Dengan demikian, arti instruksional adalah penyampaian pikiran atau ide yang telah diolah secara bermakna melalui pembelajaran. Jadi, media pembelajaran adalah segala bentuk alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber ke peserta didik secara terencana, sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Yang selanjutnya yaitu fungsi media pembelajaran. Hamalik mengemukakan bahwa fungsi pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk membuat situasi belajar efektif. Yang kedua, media merupakan bagian yang integral dalam sistem pembelajaran. Yang ketiga, media pembelajaran penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, media pembelajaran untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa untuk memahami materi di dalam kelas. Yang kelima, media pembelajaran untuk mempertinggi mutu pendidikan. Media sangat berguna dan bermanfaat pada proses pembelajaran agar lebih terarah, termanage, teratur, dan mempunyai pedoman sesuai tujuan pendidikan. Menurut Suparno, penggunaan media pembelajaran ialah agar pesan atau informasi yang dikomunikasikan dapat diserap semaksimal mungkin oleh para siswa sebagai penerima informasi. Ibrahim dalam Azhar Arsyad, pentingnya media pembelajaran karena media pembelajaran membawa dan membangkitkan rasa senang dan gembira bagi murid-murid dan memperbarui semangat mereka, membantu memantapkan pengetahuan pada benak para siswa serta menghidupkan pelajaran. Media pembelajaran sendiri memiliki 6 fungsi utama, yaitu yang pertama, fungsi atensi yang menarik, yaitu menarik perhatian siswa dengan menampilkan sesuatu yang menarik dari media tersebut. Yang kedua, fungsi motivasi, yaitu menumbuhkan kesadaran siswa untuk lebih giat belajar. Yang ketiga, fungsi afektif, yaitu menumbuhkan kesadaran emosi dan sikap terhadap materi pelajaran dan orang lain. Yang keempat, fungsi kompensatoris, yaitu mengakomodasi siswa yang lemah dalam menerima dan memahami pelajaran yang disajikan secara teks atau verbal. Yang kelima, fungsi psikomotorik, yaitu mengakomodasi siswa untuk melakukan suatu kegiatan secara motorik. Dan yang keenam, fungsi evaluasi, yaitu mampu menilai kemampuan siswa dalam merespon pembelajaran. Selanjutnya yaitu cara membuat media pembelajaran.
Menurut Nyoman Sudana Degeng pada tahun 1993 menyatakan bahwa ada sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan guru atau pendidik dalam membuat media pembelajaran, yaitu yang pertama, tujuan instruksional, yang kedua, keefektifan, yang ketiga, siswa, yang keempat, ketersediaan, yang kelima, biaya pengadaan, dan yang terakhir kualitas teknis. Dalam pembuatan media, hal-hal yang harus diperhatikan adalah tujuan pembelajaran, keefektifan media, kemampuan peserta didik, ketersediaan sarana dan prasarana, kualitas media, biaya, fleksibilitas, dan kemampuan menggunakannya, serta alokasi yang tersedia. Contohnya yaitu media audio. Ada 2 tahap dalam pembuatan media audio, yaitu praproduksi dan produksi. Dalam praproduksi, kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap praproduksi yaitu yang pertama, telaah kurikulum, yaitu dalam mengembangkan media untuk menunjang pembelajaran, semestinya mengacu pada kurikulum. Kurikulum dijadikan sebagai acuan utama dalam menentukan kompetensi yang akan dimuat untuk diajarkan kepada siswa melalui media audio. Yang kedua, yaitu penulisan naskah. Naskah ditulis oleh orang yang dianggap mampu untuk menulis naskah audio. Naskah yang ditulis akan dikaji oleh ahli materi dan ahli media. Tahapan yang kedua yaitu produksi. Produksi media audio ini diawali dengan diterimanya naskah oleh tim produksi. Setelah itu dilakukan langkah-langkah produksi yaitu yang pertama, tim produksi. Produksi media ini merupakan kerjasama atau teamwork, kerja dari sekelompok orang yang memiliki keahlian berbeda sehingga diperlukan koordinasi antar anggota tim sehingga terwujud media audio yang baik, menarik, dan komunikatif. Anggota tim tersebut yaitu sutradara, operator, teknisi, penata musik, dan editor. Selanjutnya yaitu rembuk naskah. Setelah sutradara menerima dan mempelajari, kemudian dilakukan rembuk naskah dengan penulis naskah, ahli materi, dan ahli media. Rembukan naskah diperlukan untuk menyamakan persepsi pemahaman terhadap naskah, sehingga apabila diproduksi tidak terjadi kesalahan yang fatal. Selanjutnya yaitu pemilihan pemain atau casting. Pemain di sini adalah orang yang akan memerankan tokoh dalam naskah. Yang selanjutnya latihan kering. Para pemain diberi kesempatan untuk mempelajari naskah dan berlatih sebelum rekaman. Tahap selanjutnya yaitu rekaman, yaitu proses pengambilan suara dari masing-masing pemain. Editing dan mixing. Editing yaitu membuang atau memotong kata-kata salah yang dianggap tidak perlu atau juga menambah efek. Dan mixing yaitu mencampur atau menambahkan musik, background, dan sound effect sehingga media pembelajaran lebih menarik. Selanjutnya yaitu preview, yaitu kegiatan evaluasi terhadap hasil produksi. Dan yang terakhir pembuatan master audio pembelajaran atau mastering, yaitu menyimpan atau merekam hasil produksi media audio pembelajaran ini dalam kaset, CD, atau media penyimpanan lainnya. Materi selanjutnya yaitu aplikasi media dalam pembelajaran. Ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk mengembangkan multimedia pembelajaran, khususnya yang berbasis digital, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Canva. Canva merupakan salah satu aplikasi pengolah grafis atau visual yang populer digunakan saat ini.
Aplikasi ini mempermudah kita untuk desain media visual seperti membuat rangkuman materi, brosur, poster, dan template presentasi. Yang kedua yaitu Powtoon. Powtoon merupakan aplikasi presentasi dan video animasi interaktif. Kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk membuat media pembelajaran seperti presentasi, video animasi, infografis bergerak, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu Prezi. Prezi merupakan aplikasi software untuk membuat dan mengelola presentasi secara online. Prezi memiliki kemiripan dengan aplikasi PowerPoint maupun Google Slide. Yang keempat yaitu Sigil. Sigil merupakan aplikasi yang digunakan untuk membuat dan mengelola buku digital atau e-book. Itulah hasil makalah yang saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.